Contoh berikut membatasi OSI log output perintah hanya pada 10 file log terbaru. Nah, Anda juga dapat menggunakan perintah ini untuk terhubung ke Anda juga dapat menggunakan perintah ini untuk terhubung dan memulai sesi interaktif pada kontainer yang sedang berjalan di dalam sebuah pod. Multi-kontainer. Jika nama maka Kubernetes akan menggunakan anotasi pada pod untuk memilih kontainer. Jika tidak, kontainer pertama dalam pod akan dipilih. Anda dapat menggunakan sesi interaktif untuk mengambil file log aplikasi dan untuk memecahkan masalah aplikasi. Kita bisa menggunakan komen OSI attack my app IT. Dari web console-nya dengan klik log pada pod manapun. Nah, di bagian sini teman-teman. Nanti biasanya dia ada pilihannya. Pod di masing-masing kontainer. Seperti sumber daya dengan delete perintah ini. Delete perintah ini dapat menghapus sumber daya berdasarkan tipe dan nama sumber daya, tipe dan label sumber daya, input standar dengan file berformat JSON atau YAML. Perintah ini hanya menerima satu tipe argumen dalam satu waktu. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan tipe dan nama sumber daya sebagai argumen perintah. Anda juga dapat
mengubah masa tenggang menjadi 10 detik, gunakan perintah berikut. Nah, ini komen untuk menghapus potnya. Lalu, ini tuh flag ya, dan ini jangka waktunya. Nah, ini adalah waktu yang mau kita tentuin. Misalkan kita mau ganti jadi 5 detik atau jadi 20 detik, ini kita bisa taruhnya di sini ya teman-teman. Untuk mematikan pot secara langsung atau masa tenggang menjadi 1 detik, Anda dapat menggunakan min now flag untuk mengatur masa tenggang menjadi 1 detik. Jalan sehingga penghapusan tersebut. Oleh karena itu, menghapus pot mengakibatkan eksistensi kehilangan data. Hapus pot secara paksa hanya Anda kan. Nah, selanjutnya ada juga mesin kontainer CRI min-o. Untuk menjalankan kontainer diperlukan kontainer engine, node worker, dan control plane dalam cluster OpenShift Container Platform menggunakan CRI min-o container engine untuk menjalankan kontainer. Tidak seperti alat seperti Podman atau Docker, CRI min-o container engine adalah runtime yang dirancang dan dioptimalkan khusus untuk menjalankan kontainer dalam klaster Kubernetes. Karena CRI min-o memenuhi standar Kubernetes Container Runtime Interface. Container engine dapat terintegrasi dengan alat Kubernetes dan OpenShift lainnya seperti plugin, jaringan, dan penyimpanan. Nah, di sini kita dijelasin lebih jelasnya lagi tentang CRI. CRI min-o menyediakan antarmuka baris perintah untuk mengelola kontainer dengan CRI CTL perintah tersebut. CRI CTL perintah ini mencakup beberapa subperintah untuk membantu Anda mengelola kontainer. Subperintah tersebut umumnya digunakan dengan CRI CTL perintah tersebut. Nah, di sini dia mencakup perintah pod juga nih teman-teman. Ada image, inspect, exec, logs, ps. Nah, ini mirip sama di ini teman-teman. Di Docker kita juga pakai ini. Untuk mengelola kontainer dengan CRI CTL perintah tersebut, Anda harus terlebih dahulu mengidentifikasi node yang menjadi host kontainer Anda.
Selanjutnya, Anda harus terhubung ke node yang telah diidentifikasi sebagai administrator cluster. Administrator cluster dapat menggunakan SSH untuk terhubung ke node atau membuat pod debug untuk node tersebut. Pengguna biasa tidak dapat terhubung atau membuat pod debug untuk node cluster. Sebagai administrator cluster, Anda dapat membuat pod debug untuk sebuah node dengan perintah tersebut. OpenShift akan membuat pod di proyek ini. OpenShift akan membuat pod di proyek yang saat ini Anda pilih secara otomatis menghubungkan ke pod tersebut. Anda kemudian harus mengaktifkan akses ke binary host seperti perintah tersebut dengan perintah tersebut. 2 kali ini kata gue. Perintah ini memasang sistem file root host di directory di dalam shell pod. Nah, karena kita udah masuk ke bagian lab ya, kita rubah ini lagi jadi ke Oke. Tunggu sampai labnya kebuka ya. Nah, ini udah masuk teman-teman, ke labnya langsung aja kita ke terminal. Oke, seperti biasa kita bakal zoom karena ini udah kelihatan. Nah, di situ kita buat kayak gini sih teman-teman. Belah layar supaya bisa kelihatan dua-duanya. Nah, kita langsung login, tapi nggak kelihatan lagi. Kita ada lab, start, container. Nah, ini lagi proses nge-start labnya ya teman-teman. Tunggu aja. Paling sekitar 1 sampai 5 menit paling lama.
Dari tadi buat video perut aku lah belum, baru 8 menit tuh bikin video, belum nyampe 2 jam. Lah video ke satu, video kedua udah, ini video ketiga 5 lagi berarti kalau video ini jadi. Enggak lah, satu hari kalau bisa 8 semuanya, kalau menjadi 8 paling 2 hari ini niatnya soalnya tanggal 16 bro. Belum juga, ini lagi pada buat semuanya. Ah, bayangkan yang segera merendah. It's just hard to watch up. Dunia aku tak sorry if you wanna. Riset kita riset. It's just hard to watch up. Dunia aku tak sorry if you wanna. Aduh manual banget ini, Allah betul. Beuh, mantap. Nah teman-teman, ini labnya udah aktif ya, udah di start. Langsung aja kita ke interface selanjutnya. Login into the OpenShift cluster and create the pod container project. Determine the UID dan PID ranges for pod in the pod container project. Nah kita langsung aja login pakai komen ini teman-teman. Nah kita butuh dulu ini. Oh udah, jadi example.com kedua 6 3. Oke, login successful. Lalu kita create new projectnya teman-teman. New project pod container. Nah, now using project pod container on server. Nah, teman-teman seperti ini.
Oke, lanjut aja. Kita ke OSI. Describe project, OSI, content. Mau kenapa ya? Describe project, Oke teman-teman, di sini aku, dia gak bisa kalau misalkan pakai komen ini, jadi aku ganti komennya jadi ini. Nah, sebenarnya aku tuh pasang ada create level, ada ini juga, cuma dia untuk grupnya, aku pakainya yang ini. Sama aja, cuma karena di setiap web beda-beda, jadi aku keluarin ini. Oke, lanjut ke OSI run new user. Never finish this try that OSI success. Example, 8, 8, 8, 4, 3, 9, nah, komunikasi outputnya keluarnya segini. Oke, lanjut kita ke delete pot. Pasti delete pot. Nah, untuk hapus teman-teman, disitu kita open lagi untuk admin sampai red positif. Oke, akses login, kita lanjutkan pasti run kurangin IT habis 9 user restart never sampai dari image ada kita sampel oke sama aja. Nah, sama dengan outputnya dia bakal nge-warning would violate port security. Nah, kita aja kita ke delete port kita login lagi yang tadi tapi kita login lagi sebagai developer. Oh, ini ada typo. Salah lagi, bener-bener di depannya. Nah, lanjut kita ke create a pod called ubi min 9 dan nah tapi kita masih ini. Oke, oke, people. Oh ini transaksi di sini. Nah, kita bisa lanjut ke Osilo log. Typo lagi teman-teman, masalahnya. Nah, di keluar nih, Monday Maret 16. Tapi ini waktunya kayaknya nggak tepat ya, jamnya. Lanjut aja ke Osi. Relax.
use the OC run ubi9 comment in IP comment create a ubi9 comment out with the register.ocp.example.com titik 2 8443 min ubi9 min ubi container image. Oke, lanjut aja kita ke create pod called ubi9 langsung aja. Kita OC run ubi9 comment in IP min image register.ocp.example.com 8443 ubi9 /ubi min Oke, nah kita udah langsung masuk ya teman-teman ke dalam kontainernya. Langsung aja kita coba exit. Nah, session end. Langsung keluar. Kita bisa login lagi dengan OC log. ubi9 comment. Nah, di sini teman-teman habis itu kita masuk lagi buat connect ke ubi9-nya. Kita masukin komen kayak gini. Sama teman-teman kayak gini dia. Langsung aja berarti kita ketik yang banyak. Nah, oke. Nah, kita coba lagi. Ini yang tadi yang dalam waktu 10 detik. Oke, 10. Oh, tadi dia jadinya keluar yang dulu. Sama harusnya berarti tadi kita gini. Hah? Ini apa? Oh. Nah, baru ya kita ketik. Nah, seperti ini. Oh, kita kasih dulu. Kita kasih dulu. Namanya. Harusnya benar. Kita ulang lagi dari pas bagian. Terus ini. Habis itu kita coba. Nah, kita tuh harus operasi ini. Harusnya ini sudah di-accept dulu. Baru kita ke offline ya. Ini tadi kita lakukan dulu. Kita kasih. Nah, ini masih. Itu aja. Nah, itu ada namanya, statusnya, sama kerja akan ready. Langsung kita ke OC. Not error. Nah, ya. Not. Oke. Nah, nanti kita login lagi menggunakan admin. Kalau lagi habis kita coba di bagian ini.
langsung cetak Harut terus mencari CTL terus mengenai min R nah itu ID-nya lalu kita balik nah nah lanjut lagi ke CTL inspect CTL inspect $1 ID oh kita harus nah ini udah berhasil terlihat yang bagian satu udah selesai kita langsung aja ke selanjutnya find and inspect container image oke nah di sini kita akan nah di sini kita akan belajar tentang gambaran umum tentang citra kontainer kontainer dalam lingkungan rantan terisolasi tempat aplikasi dieksekusi sebagai proses yang terpisah. Isolasi lingkungan rantan memastikan bahwa aplikasi tidak mengganggu kontainer lainnya atau proses sistem. Sebuah image kontainer berisi versi aplikasi yang dikemas dengan sebuah dependensi yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan. Image dapat ada tanpa kontainer. Namun, kontainer bergantung pada image karena kontainer menggunakan image kontainer untuk membangun lingkungan rantan guna menjalankan aplikasi. Kontainer dapat dibagi menjadi dua konsep yang serupa namun berbeda. Yang pertama adalah gambar kontainer dan instant kontainer. Gambar kontainer berisi data yang tidak dapat diubah dan yang mendefinisikan aplikasi dan pustakanya. Anda dapat menggunakan image container untuk membuat instant container yang merupakan proses berjalan yang diisolasi oleh serangkaian namespace kernel.
Nah, Anda dapat menggunakan setiap image kontainer berkali-kali untuk membuat banyak instansi kontainer yang berbeda. Replika ini dapat dibagi di beberapa host. Aplikasi di dalam kontainer bersifat independen dari lingkungan host. Ini Nah, ini adalah halaman detail citra kontainer yang memberikan informasi relevan seperti data teknis, paket yang terinstall dalam citra. Jadi citra itu ini teman-teman, karena ditranslate jadinya citra. Oke. Nah, halaman detail image kontainer memberikan informasi yang relevan seperti data teknis, paket yang terinstall dalam image, atau pemindaian keamanan. Anda dapat menavigasi opsi-opsi menggunakan tab situs web. Anda dapat mengubah versi image dengan memilih tag tertentu. Nah, tim keamanan internal Red Hat memeriksa semua image dalam katalog kontainer. Red Hat membangun ulang semua komponen untuk menghindari kerentanan keamanan yang diketahui. Nah, ini adalah image container Red Hat memberikan manfaat sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa manfaat ya teman-teman. Nah, ini sumbernya terpercaya, ketergantungan asli, bebas kerentanan, perlindungan secara rantai, kompatibel dengan Red Hat Enterprise Linux, dan dukungan Red Hat. Di sini juga ada Quay.io. Meskipun Red Hat Register hanya menyimpan image dari Red Hat dan penyedia bersertifikat, Anda dapat menyimpan image Anda sendiri dengan Quay.io. Register image publik lain yang disponsori oleh Red Hat. Meskipun penyimpanan image publik di Quay gratis, beberapa opsi hanya tersedia untuk pelanggan berbayar. Quay juga menawarkan versi on-premise. Ini baca gimana? Tolong dulu. Quay juga menawarkan versi on-premise dari produknya yang dapat Anda gunakan untuk menyiapkan registry image di server Anda sendiri. Nah, Quay.io juga memperkenalkan fitur-fitur seperti pembuatan image sisi server, kontrol akses yang terperinci, dan pemindaian otomatis image untuk kerentanan yang diketahui. Ini juga ada registry swasta dan registry publik. Kalau registry swasta adalah para pembuat atau pengelola gambar mungkin ingin membuat gambar mereka tersedia untuk umum, namun pembuatan gambar lainnya mungkin lebih memilih untuk merahasiakan gambar mereka karena alasan-alasan berikut, seperti privasi dan perlindungan rahasia perusahaan, pembatasan dan hukum, hindari mempublikasi gambar yang masih dalam tahap pengembangan. Dalam beberapa kasus, gambar pribadi lebih disukai. Registry pribadi memberi pembuat gambar kendali atas penempatan, distribusi, dan penggunaan gambar. Gambar pribadi lebih aman daripada gambar di registry publik. Nah, kalau registry publik, seperti Docker Hub dan Amazon
ECR itu ya. Kalau di registry publik seperti Docker Hub dan Amazon ECR juga tersedia untuk menyimpan berbagai dan menggunakan image container. Registry ini mencakup image resmi yang dibuat dan dipelihara oleh pemilik registry atau pengguna komunitas registry. Misalnya, Docker Hub menyediakan image resmi Docker untuk image container WordPress. Meskipun docker.io _library_WordPress, si image container tersebut merupakan image resmi Docker. Citra kontainer, image container tersebut tidak didukung oleh WordPress, Docker, atau Red Hat. Sebaliknya, komunitas Docker, sebuah kelompok global pengguna Docker Hub mendukung dan memelihara image container tersebut. Dukungan untuk image container ini bergantung pada ketersediaan dan keahlian pengguna kontainer komunitas Docker. Ini juga ada mengidentifikasi image container. Di sini ada beberapa objek dan informasinya tentang image container. Ada registry, ada name, ada ID hash, dan sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini kalau name ini sebagai identifikasi repository image container. Kalau tadi kan di atasnya ada lagi. Nah, registry ini server konten seperti registry.access.redhat.com yang digunakan untuk menyimpan dan berbagai image container. Jadi kalau register ini sebagai server, kalau name ini buat identifikasi repository si image-nya. Nah, kalau ID hash ini adalah kode SHA atau Secure Hash Algorithm yang digunakan untuk menarik atau memverifikasi sebuah image. ID image SHA tidak dapat berubah atau selalu merujuk pada konten image yang sama. Jadi, kode ini nih nggak bakal berubah, tapi setiap image dia bakal memiliki kode yang beda-beda, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tag. Ini adalah label untuk image dalam sebuah repository untuk membedakan dari image lainnya untuk sebuah keperluan kontrol versi. Nah, selanjutnya adalah komponen image container. Di sini ada layer dan metadata. Image container dibuat dari instruksi. Setiap instruksi menambahkan lapisan ke image container. Setiap lapisan terdiri dari perbedaan antara lapisan tersebut dan lapisan berikutnya. Lapisan-lapisan tersebut kemudian ditumpuk untuk membuat image container yang hanya dapat dibaca. Nah, metadata mencakup petunjuk dan mendokumentasi untuk sebuah image container. Nah, di sini juga ada instruksi dan metadata image container. Nah, di sini ada env, itu menentukan variabel lingkungan, environment ya teman-teman, ini kepanjangannya. Ada arg, mendefinisikan variabel waktu pembuatan atau argumen. Ada user, yaitu menentukan pengguna aktif di dalam kontainer. Ada entry point, mendefinisikan file yang dieksekusi atau yang dijalankan saat kontainer dimulai. Ada cmd juga, ini mendefinisikan perintah yang akan dieksekusi saat kontainer dimulai. Ada workdir, ini adalah direktori yang bekerja saat di dalam kontainer. Nah, selanjutnya ada expose, menunjukkan port jaringan yang digunakan aplikasi dalam kontainer. Metadata tidak secara otomatis mengikat port pada host dan hanya digunakan untuk tujuan dokumentasi.
Nah, selanjutnya ada volume, yaitu tempat penyimpanan data di luar kontainer. Dan ada label sebagai pasangan kunci atau nilai ke metadata gambar untuk mengorganisasian dan pemilihan gambar. Selanjutnya ada gambar dasar. Gambar dasar adalah image yang menjadi dasar pembuatan image kontainer hasil Anda. Image dasar yang Anda pilih menentukan distribusi Linux dan salah satu komponen berikut, yaitu pengelolaan paket, init system, tata letak sistem file, dan dependensi runtime yang sudah terinstall sebelumnya. Nah, di sini juga jelasin teman-teman tempat 4 variabel UBI sebagai inti dan tersedia dari katalog kontainer Red Hat. Perbedaan utamanya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada standar, inisialisasi, minimal, dan mikro. Ada juga di sini tentang kenapa ini yang berubah? Nah, di sini juga ada untuk memeriksa dan mengelola image container. SKOPEO adalah alat lain untuk memeriksa dan mengelola image container jarak jauh. Dengan SKOPEO, Anda dapat menyalin dan menyinkronkan image container dari berbagai registry dan repository kontainer. Jangan beresek. Nah, ini ada komennya teman-teman. Kalian bisa jalanin kayak gini. Oke, lanjut aja. Nah, setelah Anda masuk ke register kontainer, Anda dapat menjalankan perintah tambahan terhadap image container di repository. Nah, saat menjalankan perintah ini, Anda harus menentukan transport dan nama repository. Untuk mengangkut adalah agak lain ini memang. Untuk menentukan transport adalah mekanisme untuk mentransfer atau memindahkan image container antar lokasi. Dua mekanisme transport yang umum adalah Docker dan dir. Docker mekanisme transport digunakan untuk register kontainer dan mekanisme dir transport yang digunakan untuk direktori lokal. Nah, di sini ada komen-komennya teman-teman yang bisa kalian ikutin. Nah, ini juga ada yang untuk di-inspect-nya dan ada juga untuk copy, delete, dan sign. Dan sini juga ada credential registry. Nah, ini juga ada perintah OSI image. Antarmuka baris perintah OpenShift menyediakan OSI image perintah ini. Anda dapat menggunakan perintah ini untuk memeriksa, mengkonfigurasi, dan mengambil informasi tentang image container. Nah, di sini ada OSI image ini, ada OSI image extract, ada OSI image mirror, dan ini fungsinya beda-beda teman-teman. Nah, menjalankan kontainer sebagai root. Menjalankan kontainer sebagai root merupakan risiko keamanan karena penyerang dapat mengeksploitasi aplikasi, mengakses kontainer, dan mengeksploitasi kerentanan lebih lanjut untuk keluar dari lingkungan kontainer ke sistem host. Penyerang dapat keluar dari lingkungan kontainer dengan mengeksploitasi bug dan kerentanan yang biasanya ada di kernel atau runtime kontainer. Nah, kontainerisasi yang tidak sepele beberapa aplikasi mungkin memerlukan penggunaan root.
tergantung pada arsitektur aplikasi. Beberapa aplikasi mungkin tidak cocok untuk kontainer non-root atau mungkin memerlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk dikontainerisasi. Nah, contohnya aplikasi seperti HTTPD dan Nginx memulai proses bootstrap dan kemudian membuat proses dengan menggunakan non-hak istimewa yang berinteraksi dengan pengguna eksternal. Aplikasi semacam itu tidak mudah untuk dikontainerisasi agar dapat digunakan tanpa hak akses root. Di sini juga ada penggunaan utilitas istimewa yang diperlukan. Kontainer non-root tidak dapat terhubung ke port istimewa seperti port 80 atau port 443. Red Hat menyarankan untuk tidak menggunakan port istimewa, tetapi menggunakan penerusan port sebagai gantinya. Demikian pula, kontainer non-root tidak dapat menggunakan ping utilitas secara default karena memerlukan hak akses yang lebih tinggi untuk membuat soket mentah. Oke, kita langsung aja next ke halaman berikutnya, yaitu biasanya latihan terbimbing atau kita bakal praktek lagi ke labnya teman-teman. Ya betul, lanjut aja kita rubah lagi ke bahasa Inggris, atau kita jalan lagi deh. Nah lanjut aja, langsung aja kita lab start code image. Waduh, saya ketinggalan. Nah, tipe teman-teman. Oke, udah up. Langsung aja kita login ke OC login. Example.com 6443. Oke, login successful. Kemudian kita langsung kasih new project post image. Oke. Oke. Kita udah buat, langsung aja ke SKOTO login register example.com 843 developer. Waduh. Oke. Login sukses. Lanjut aja, kita ke SKOTO list text docker register for example.com 843 Red Hat training docker Nginx. Nah, kita bakal keluar teman-teman repository ini. Langsung aja, kita bakal klik docker Nginx melalui registry OC ini. OC run docker Nginx image register example.com 843 Red Hat training docker Nginx 21.23. Oke, berhasil dibuat ya teman-teman. Langsung kita OC get post Nginx ready-nya 0/1 dan statusnya crash loopback off. Lanjut ke OC docker Nginx. Nah, sebenarnya teman-teman ya, Nginx mkdir var change Nginx client file permission denied. Nah, lanjut aja kita create debugnya. Debug pop docker Nginx. Lagi proses master teman-teman. Nih. example.com 843 Red Hat training docker Nginx 21.23. Nah, ini isi konfigurasinya keluar teman-teman. Outputnya ini. Nah, langsung kita OC get pot docker Nginx.
udah berhasil ke delete ya. Pod Docker Nginx delete. Nah, kita langsung lihat lagi ke ini, tapi versi list tag di akhirnya, training vitamin MySQL. Nah, oke, kita lanjut ke nanti kita masukin di sini nih, sesuai sama ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ininya beda, nggak sesuai sama ini, kalian samain sama yang ada di terminal kalian ya. Oke. Langsung kita ke OC run. Gitu namanya. MySQL. Image, registry, OC4, example.com, 28443, Red Hat training, bitnami, MySQL 28.0.31. Oke, pod bitnami MySQL created. Terus itu lanjut ke OC get pods. Bitnami MySQL. Jadi welcome to the bitnami MySQL container. Nanti delete pod bitnami MySQL. Oke. Harusnya ini langsung kita lanjutkan. OC run bitnami MySQL. Oke. Nah, di aku statusnya masih error teman. Belum ini. Coba benar OC delete pod bitnami MySQL. Coba OC run bitnami MySQL image registry.oc4 example.com 8443 Red Hat training bitnami MySQL 28.0.31. Oh, harus cari ini. Environment MySQL root password Red Hat 123. What? Nah, kenapa tadi gagal? Karena sebelumnya aku udah duluan pencet ini nih, yang ini. Tapi aku nggak delete dulu, terus langsung ini, jadinya dia error karena already exist. Jadi bitnami MySQL ini udah ada, jadi dia bentrok. Jadi sebelumnya aku hapus lagi, baru aku klik lagi. Nah, jadi sekarang coba kita langsung OC get pods. Harusnya dia udah running ya teman-teman. Nah, udah running benar satu. Dan udah ready satu. Lanjut lagi ke OC exec min it bitnami MySQL min bin bash min c huami dan id. Nah, dia akan keluar versi UID-nya, ini isinya, dan di ID-nya itu root ya, grupnya juga 0 root, dan ini ada portnya lagi. Langsung aja kita ke selanjutnya, yaitu OC describe project pods image. Nah, di atas ini nanti dia akan ada name-nya ya, harusnya teman-teman. Mana ya kursornya? Nah, name-nya ini ada pods image, create-nya 14 menit yang lalu, dan ada labelnya, ada annotation-nya, annotation. Nah, ya gitu. Tutup. Oke, lanjut kita ke OC SKOPE list text docker registry binding dan berisik. Seperti OC teman-teman, langsung SKO aja. Nah, malah error repository. SKOPE list text docker registry OC4 example.com. Harusnya udah bisa teman.
Nah, ternyata tipe teman-teman harus itu L bukan 19. Nah, ini udah keluar ya teman-teman hasil list text-nya. Terus kita lanjut lagi ke inspect, tadi aku masukin. Oke, kita langsung lihat ini. Harusnya ini L bukan 1. Nah, kita lanjut lagi ke SKOPE. Oh, inspect name format name name and dicast serious lihat label oh label serious docker registry for example.com.843 RHEL 9 MySQL 80 latest oke berhasil. Selanjutnya kita bakal kita ganti ini menjadi 1. Kita ganti data satu sama. Oke sama. Oke. Selanjutnya adalah ini. Tapi kita tambahin 237. Sesuai sama ini teman-teman. Sama release ini. Oke. Lanjut ke osiran salah. Sorry. RHEL 9 in MySQL image registry for example.com 843 RHEL 9 MySQL min 80.21 min 237. Oke, created. Habis itu langsung kita OC get pods. Nah, kedua ini langsung kita OC logs RHEL 9 min MySQL. Jangan buat begini. Kita OC delete pod RHEL 9 min MySQL. Oke. Langsung aja ke OC run RHEL 9 min MySQL min image registry.oc4 example.com 843 RHEL 9 MySQL min 80.21 min 237 min environment MySQL user dengan Red Hat, kemudian environment MySQL password Red Hat 123, kemudian environment MySQL database ini adalah wall. Oke. Berhasil di create, langsung aja OC get pods. Oke, the image block back off, langsung aja ke OC logs RHEL MySQL. Coba kita OC get lagi. Nah, salah di sini teman-teman. Harusnya dia. Benar. Berarti kita harus hapus dulu database yang tadi kita buat. Berarti delete. Oh, that's fine. Masih get pods. Harusnya. Oh, tipe. Oke, langsung aja OC get pods. Harusnya tidak running ya teman-teman. Kenapa dia ulang? Why? Apa dia masih proses? Why? Coba kita mulai dari OC run.
rezeki. Ada error ya teman. Nah, ini dia nilai masalahnya. Kalian ketika harus lihat yang jelas karena kalau enggak kalian mau tipu dan akhirnya.
Lanjut ke yang selanjutnya adalah terus juga juga memecahkan masalah kontainer pot dan ininya sumber daya penting nah ini teman-teman tinggal lingkungan kok kita jauh kontainer ini juga ini terminal oke terminal lanjutin kita langsung aja ya oh jelas jelas kelamaan kan oke langsung aja ke atas langsung kita ke net start pods jauh tuh shooting developer minta developer https api.aussie4example.com ini untuk tidak
Nah, di sini kita ada review, teman-teman. Langsung aja kita review. Let's start. Let's review. Nah, kita kasih budget box review. Oke. One. Oke. Oke. Image. Register. Register. Example. Platform. Nomor 4. File 843. App training. Web PHP. Form 1. Yep. Kasih checkbox. Kasih checkbox. Event. Nah, ini oke log web PHP.